Surung dulu untuk meminta beliau berbagi temuan menarik dari riset yang dilakukan F5 seputar open banking dan juga open banking di Indonesia dan juga di dunia. Pak Surung, kami persilahkan. Terima kasih Pak Wisnu. Selamat pagi buat semua audiens kita hari ini. Suara saya jelas terdengar ya Pak Wisnu ya? Jelas terdengar Pak. Silakan. Oke. Saya akan share presentasi saya ya. Saya pikir menarik sekali tadi ya apa yang disampaikan oleh Bu Liana dari hasil research-nya ya. Surveinya menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap digital services dari financial institution itu sangat tinggi. Saya rasa kita semua bisa relate ya dengan hasil dari responders itu. Nah, kalau kita bicara digital disruption di area financial sectors, maka salah satu yang saat ini sangat hot dibicarakan dan sangat relevan dalam disruption untuk digital banking adalah open banking. Nah, dan dalam kesempatan ini saya mau sedikit ya, walaupun waktunya singkat, saya mau sedikit membahas bagaimana bank maupun pihak ketiga termasuk user, customers itu bisa memanfaatkan open banking ini. Benar sekali Pak Wisnu, memang beberapa waktu yang lalu kita dengan salah satu market research itu melakukan research tentang posisi atau adopsi dari open banking di beberapa negara di dunia. Ada 22 negara yang disurvei sama mereka dan banyak juga negara di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Saya juga akan present nanti bagaimana posisi kita dalam adopsi open banking. Perkenalkan sebelumnya, saya lupa memperkenalkan diri saya. Saya Surung Sinamo, saya Country Manager dari F5 di Indonesia. Berikut mungkin dari slide pertama ini adalah what is open banking? Ya, apa itu open banking? Dan kalau kita lihat open banking itu istilah yang saat ini sangat sering kita dengar. Bagaimana itu berbeda dengan virtual banks? Walaupun open banking dan virtual banks sama-sama running on digital platform, tapi kita melihat bahwa virtual banks itu masih bersifat close karena eksklusif untuk bank tertentu, internal, misalkan mobile banking dan internet banking. Tapi dalam open banking kita melihat adanya open data sharing antara pihak banking. Jadi ada tiga komponen di sini, yaitu banking sendiri, kemudian third party. Siapa third party ini? Third party ini bisa aja macam-macam, bisa bank lain, bisa mungkin utility company ya untuk misalkan keperluan settlement payment, bisa juga seperti misalkan air, PLN misalkan, bisa juga yang saat ini sangat marak adalah fintech ya. Bagaimana fintech itu sangat marak sekali. Tadi hasil Pak Rizal juga tadi sampaikan bahwa peningkatan fintech di Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi open banking ini memungkinkan terjadinya data sharing ya dari customer data terhadap pihak-pihak tertentu, yaitu dalam hal ini third party ya, yang bisa tadi macam-macam, bisa ada banking, bisa fintech, bisa ada even ada verticals ya. Nah, dan termasuk juga tentu customer-nya sendiri. Nah, apa kegunaan dari open banking ini? Ada banyak sekali ya, tapi beberapa di sini adalah dengan open banking ini kita tentu bisa me-reach ya, menjangkau lebih banyak orang. Tadi statistik yang disampaikan oleh Pak Wisnu, ada sekitar 50% lebih dari penduduk kita yang masih unbanked. Nah, dengan open banking, dengan teknologi open banking ini, harapannya kita bisa jangkau lebih banyak lagi segmen-segmen tertentu yang saat ini masih sangat terbatas aksesnya kepada perbankan misalkan. Kemudian dengan open banking ini kita bisa meningkatkan inovasi, men-trigger inovasi, karena sekarang inovasinya tidak hanya in-house di dalam bank sendiri, tapi kita juga bisa melibatkan atau leverage third party, yaitu fintech. Ya, kita tahu bahwa fintech itu sangat unggul di dalam teknologi. Jadi nanti akan terjadi banyak sekali inovasi-inovasi teknologi ya
baik itu untuk customer experience, tapi juga at the same time bisa juga untuk revenue generator ya. Jadi time to market lewat inovasi-inovasi itu dimungkinkan dengan open banking. Tentu inovasi-inovasi ini berdampak kepada revenue karena ada banyak nanti bisnis model yang baru mungkin ya, new value creation yang dimungkinkan dengan open banking. Tentu integrasi juga menjadi sangat dimungkinkan karena memakai API open API base ya, yang memungkinkan pengalaman kita sebagai end user dari katakanlah financial sector itu menjadi lebih seamless dan frictionless ya. Jadi open banking itu adalah satu open platform ya yang memungkinkan terjadinya pertukaran data informasi secara terbuka tetapi aman ya. Mungkin itu definisi singkatnya tentang open banking. Kemudian kenapa ada open banking? Kita melihat bahwa memang kita sekarang hidup di dalam era digital ya. Ekspektasi users end user dari financial sector itu juga berubah ya. Survei atau research menunjukkan bahwa apa yang kita alami di digital lifestyle kita, misalkan ketika kita order online taxi misalkan atau order online food misalkan, pengalaman yang seamless dan sangat efisien seperti itu sekarang juga kita inginkan terjadi ketika kita melakukan interaksi dengan banknya kita misalkan. Jadi tuntutan untuk more innovative product dan services itu memang juga muncul dari consumer sendiri, dari customer bank sendiri. Bill Gates berkata 20 tahun yang lalu bahkan ya, dia udah kasih statement seperti ini bahwa banking is necessary, banks are not gitu. Jadi memang banking itu memang akan terus ada karena kita butuh ya in our daily life gitu. Tetapi peran banking sebagai institusi yang kelihatan ya itu mungkin akan semakin berkurang karena banking itu menjadi sesuatu yang seperti day to day aja gitu. Jadi sesuatu yang kayak kita menghirup oksigen gitu, kita nggak sadar bahwa udara itu ada oksigennya. Hanya ketika tiba-tiba oksigennya hilang, baru kita ngerasa, oh mana nih oksigennya. Jadi kira-kira begitu. Dan seamless experience yang customer alami di digital lifestyle yang lain, mereka menginginkan terjadi juga di sektor perbankan. Nah, salah satu quote yang lain dari Piyush Gupta, ya, CEO dari DBS berkata bahwa pada akhirnya yang diinginkan itu adalah banking yang menjadi invisible, ya. Ada terminologi baru invisible banking, di mana banking itu melayani kita on the background, nggak terlalu kelihatan, tetapi sangat penting perannya tentu. Tetapi sekarang karena sangat seamless, frictionless, kita bahkan tidak menyadari bahwa sebenarnya untuk apa yang kita lakukan ada bank yang terlibat di belakangnya. Kemudian ada satu quote dari Felix Rohatyn, seorang bankers dan diplomat dari Amerika, berkata bahwa personal relationship is very key. Jadi banking itu is not only about profit, bahwa personal relationships itu menjadi sangat penting. Open banking memungkinkan untuk para banks dan fintech untuk menciptakan ya satu services atau application yang sangat personalized, yang at the end itu akan bisa increase customer satisfaction, customer experience, tapi juga generate revenue streams ya. Jadi itu adalah kenapa ya open banking ini menjadi satu yang sangat emerging saat ini di dunia perbankan. Kemudian apa challenges dan potensial marketnya? Pertama, tadi survei membuktikan bahwa ada 73% di Southeast Asia dan 58% di South Asia, dan di Indonesia 50,8% dari populasi kita yang unbanked. Kenapa mereka unbanked? Mungkin various reasons ya. Tapi akses mereka kepada bank itu masih sedikit. Bagaimana mereka ini bisa dijangkau? Tentu paling cepat adalah melalui layanan digital. Karena untuk bank, katakanlah membuka cabang,
dan melakukan physical setup dan sebagainya itu mungkin akan take some time. Tapi dengan menjangkau secara digital itu akan lebih cepat, dan open banking itu menyediakan platform untuk bisa menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang lebih cepat. Underserved small and medium business. Nah, ini juga salah satu tantangan saat ini. Akses to fund ya, akses to credit itu juga saat ini tidak banyak dimiliki oleh small and medium business. Apakah mereka katakanlah bukan segmen yang menguntungkan? Saya rasa bukan. Mereka tetap menguntungkan bagi perbankan. Hanya saja mungkin means atau caranya untuk menjangkau mereka itu yang harus perlu disediakan, dan open banking itu bisa menjadi salah satu jawaban. Terus yang selanjutnya ada low attach rate of financial services. Nah, dari survei yang research yang dilakukan oleh partner kami, Wimdit, mereka berkata bahwa di emerging market ya, di emerging market itu financial service itu hanya 1 per account, meaning ya mungkin hanya saving ya. Tetapi di negara yang sudah develop itu 3,2 financial services. Jadinya apa? Financial services ini makin banyak, tentu dalam hal ini pihak bank akan mendapatkan lebih banyak revenue. Jadi dengan open banking dimungkinkan untuk meningkatkan attach rate dari financial services. Kemudian tentu yang sangat tidak kalah pentingnya adalah bagaimana open banking itu menjadi platform untuk menciptakan efisiensi, ya, reduce cost, OPEX, tapi at the same time juga bisa generate new revenue streams. Jadi ini adalah challenges dan potential marketnya. Selanjutnya ini adalah katalis dari perubahan ini ya. Kita tahu bahwa open banking itu atau open market ya, itu adalah sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Apa katalisnya? Ada 3 paling tidak. Pertama, consumer pressure. Ini yang saya bilang tadi, bahwa consumer itu menginginkan variety of choice, freedom of choice. Mereka menginginkan service-service baru yang mungkin selama ini belum diberikan oleh traditional banks. Jadi ada survei mengatakan bahkan 6 dari 10 customer bank is willing untuk memberikan data-data yang sifatnya personal. In return mereka menginginkan produk yang lebih personalized dan lebih memberikan benefit bagi mereka. Nah, kemudian katalis yang kedua adalah regulation, karena memang secara umum regulator itu menginginkan open competition, ya, battlefield yang lebih sama buat semua stakeholders, ya. Jadi ini juga memicu terjadinya open banking. Kemudian katalis yang ketiga adalah increasing competition dari technology companies, ya. Bukan hanya fintech yang biasa kita dengar di Indonesia, bahkan company-company giant big tech itu juga masuk ke financial services gitu. Jadi 3 hal ini menjadi katalis dari open banking itu sendiri. Nah, open banking itu threat atau opportunities ya. Menurut saya semua perbankan sekarang menyadari bahwa open banking is not a threat but rather opportunity ya. Karena dengan open banking ini memungkinkan perbankan untuk melakukan beberapa hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Pertama, misalkan mereka bisa create marketplace, ya, new services, financial new services yang at the end bisa memboost revenue mereka. Ya, kemudian bisa berkolaborasi dengan fintech, ya, dengan dia berkolaborasi dengan fintech, maka bisa saja membuat satu bisnis model yang baru. Apakah itu revenue share model misalkan, atau commission based dan sebagainya. Jadi kolaborasi ini dengan fintech itu bisa membuat win-win win-win position lah ya buat mereka antara banking dan fintech ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan dari API itu sendiri tentu mengaccelerate innovation. Dan dengan inovasi ada 2 hal. Pertama, customer satisfaction dan customer experience. Yang kedua itu adalah generate new revenue streams.
Yang keempat tentu adalah potensi dari open banking bisnis itu sendiri yang sangat besar ya. Dari Twimbit berkata ada $1 triliun potensi dari open banking di APAC alone-nya di sampai 2030. Jadi kita melihat bahwa open banking is opportunity buat perbankan saat ini. Nah, ini adalah maturity for markets and regions. Ini yang seperti saya bilang tadi, Twimbit bekerja sama dengan Twimbit, mereka melakukan research di 22 negara global, tapi juga sangat fokus dengan negara di Asia Pasifik. Salah satunya Indonesia. Mereka come up dengan maturity, bank maturity in adopting open banking. Ya, ada dua hal yang menjadi kriteria. Pertama adalah regulatory initiatives. Jadi mereka melihat di negara itu regulatory tentang open banking itu seperti apa. Apakah pemerintah sudah memutuskan misalkan regulatory framework untuk open banking? Apakah ada inisiatif yang mendorong munculnya inovasi lewat fintech dan sebagainya? Jadi itu adalah salah satu yang mereka measure. Yang kedua adalah market initiatives, terutama yang dilakukan oleh major banks dan startup companies. Apakah ada banyak misalkan kolaborasi yang terjadi antara bank dan fintech? Mereka measure kedua ini dalam dua aksis X dan Y, dan dari situ mereka come up dengan empat kriteria atau empat posisi ya. Champion, itu high ratings in both regulatory dan market initiative. Enthusiast, dia high rating dalam market initiative dan low dalam regulatory initiative. Intermediary itu dua-duanya sedang-sedang saja ya, mid range rating in both parameters, dan crawlers itu low rating on both parameters. Nah, dari sini snapshotnya seperti apa? Ternyata Indonesia saat ini masuk dalam intermediary, just about to enter sebenarnya champion. Ya. Saya melihat bahwa dinamika beberapa tahun ke depan, mudah-mudahan, karena saya lihat baik dari regulator sangat intens dan intentionally untuk mendorong open banking ini. Saya berharap beberapa tahun, mungkin jangan terlalu lama kalau boleh, ya, harapannya Indonesia sudah berada di champions ya. Dari sini kita lihat ada beberapa negara, United Kingdom salah satu pionir dari open banking, ya, paling maju dalam hal regulatory, tetapi juga dalam hal inisiatif ya. Kemudian yang paling dekat tetangga kita Singapura juga salah satu global benchmark ya. Mereka sangat baik dalam hal regulatory maupun inisiatif yang berhubungan dengan open banking. Karena waktu yang sangat terbatas, Bapak Ibu silakan mendownload full report ya. Di sini saya nanti presentasinya juga kita akan share. Silakan untuk mendownloadnya full report dari Twimbit ya. And next, key imperatives ya untuk sukses dalam open banking. Pertama, data driven decision making ya. Jadi ini penting sekali karena bagi pihak bank atau fintech ya, data is a new gold mines ya. Bahwa kalau kita punya data, maka decision making kita bisa menjadi lebih cepat. Jadi data driven yang berbasiskan analytics, yang berbasiskan AI dan machine learning itu menjadi key dalam kesuksesan di open banking. Kemudian data monetization, bagaimana kita kemudian menggunakan data yang kita miliki ini menjadi sesuatu yang kritikal untuk bisa mengenerate revenue. Ya, pada akhirnya open banking bagi banking dan fintech adalah ujung-ujungnya juga bagaimana increase profitability. Kemudian yang tiga, ini penting sekali, defining of API architecture dan API management life cycle. Kita tahu bahwa BI dan OJK sendiri mendorong ini standarisasi API, dan saya tahu itu sedang digodok saat ini ya. Walaupun dalam saat yang bersamaan banyak banks yang juga sudah mengembangkan ini ya. Kemudian yang keempat, open as many possible API. Ini bicara tentang ekosistem. Bagaimana ada beberapa bank yang sudah menggunakan punya inisiatif namanya API Marketplace, di mana mereka mempublish API-nya mereka
untuk para developers, third party fintechs untuk make use of the API ya, menggunakan API untuk menciptakan inovasi-inovasi services ya. Jadi baik itu dalam bentuk sandboxes ya. Ini nomor 4 ini bicara tentang ekosistem. Ada cukup banyak major banks di Indonesia yang bekerja sama dengan fintech, bahkan invest di fintech-fintech tertentu ya untuk mendorong tumbuhnya ekosistem ini. Ini juga salah satu key. Yang kelima adalah collaboration dan partnership. Ini nomor 4 dan 5 berhubungan sebenarnya, bahwa kolaborasi dengan third party Turun dalam 1 menit lagi, maaf. Siap. Ya, 1 menit lagi, Pak. Baik. Dan yang kelima, fokus on revenue sharing model. New business model itu menjadi penting ya, menjadi penting untuk keberhasilan open banking. Security hal yang sangat penting ya, karena tadi dari survei juga menunjukkan bahwa kalau users atau end user itu nggak yakin bahwa service ini adalah aman, maka mereka akan hesitate untuk adopt the services. Jadi security is embedded dan emas ya. Kemudian IT modernization, karena legacy system biasanya akan menjadi excess baggage yang membuat kita sulit untuk menerapkan open banking. Jadi security dan IT modernization menjadi salah satu fokus dari perbankan untuk bisa mengakselerasi digital initiatives ya. Full reportnya ada di sini. Silakan sekali lagi, silakan untuk di-download nantinya. Mudah-mudahan temuan ini juga bermanfaat bagi kita, termasuk nanti rekomendasi yang ada di dalam temuan itu. Terima kasih Pak Wisnu, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Surung atas presentasinya. Sangat menarik bahwa tadi kita lihat bahwa open banking sebenarnya seperti membuka peluang baru dan akselerasi dari bisnis industri perbankan ya, karena ketika data bisa saling dibuka ya akan banyak manfaat bisnis yang mungkin bisa dicapai.